بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini, di maghrib kali ini kita bisa kembali dipertemukan dalam kajian rutin kita mengkaji ilmu fikih yang ini baru pertemuan keempat ya. Masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan thaharah, karena ini merupakan syarat utama dalam sahnya sholat. Jadi kita perbaiki dulu ya thaharah kita, bersuci kita, karena kita mau menghadap Allah ya dalam kondisi yang suci. Sebelumnya sudah kita bahas berkenaan dengan hukum-hukum tentang air ya. Nah, insya Allah di kesempatan kali ini masuk di pembahasan yang baru. Ini makalah yang seri 2 ya, mungkin sedang difotokopi. Judulnya bersuci dari najis. Ya, karena thaharah itu ada 2 ya, ada thaharah dari najis, ada thaharah dari hadas. Nah, sekarang akan kita bahas tentang najis, baru nanti dari hadas, yaitu akan kita pelajari apa pengertian lalu macam-macam ya, macam-macam najis, dan juga nanti cara menghilangkannya ya, juga berkaitan dengan istinja ya, yang disebut dengan istinja, bagaimana tuntunan dari Nabi SAW. Yang pertama pengertian najis. Nah, apa itu najis? Ya, oleh para ulama didefinisikan ya secara syariat ya, tentu adalah ainun mustaqdaratun syar'an. Ya, ainun ya suatu wujud fisik yang ada bendanya yang terlihat ya, yang kotor menurut syariat. Ya, sebetulnya secara bahasa najis itu artinya kotor. Ya, secara bahasa artinya kotor. Ya, nah tetapi tidak semua kotor itu disebut najis oleh syariat. Ya, jadi yang disebut najis yang kemudian harus dihilangkan ketika orang mau melaksanakan sholat, ketika akan sholat. Ya, jadi tidak semua yang kotor, tidak semua yang menjijikan itu najis. Ya, karena nanti akan berkaitan ya ketika kita melaksanakan sholat. Ketika misalnya debu, kalau menurut kita kan kotor. Ya, ketika orang misalnya ada debu di pakaiannya, lalu dia melaksanakan sholat dengan pakaian tersebut ya, bisa jadi ketika ada orang yang bekerja ya, tukang bangunan misalnya, itu kan pasti kotor pakaiannya. Nah, sedangkan sholat sudah masuk gitu ya waktunya, bagaimana dia bisa sholat tepat waktu ya, apalagi di awal waktu ya, tentu kalau misalnya pulang ke rumah jauh gitu kan, harus ganti pakaian dulu lama. Ya, nah apakah dalam kondisi seperti itu dia bisa sholat, sah sholatnya? Gitu ya. Nah, dengan mengetahui mana yang najis, mana yang tidak, itu kita bisa melakukan tindakan yang tepat. Ya, karena ada masyarakat yang menganggap ya najis itu ya kotor gitu. Jadi kalau pakaiannya kena debu ya dianggap itu tidak sah. Ya, padahal sah-sah saja. Ya, karena kan sampai ada orang yang beranggapan misalnya karena bajunya kotor atau karena
harus pakai sarung ya, dianggapnya itu. Ketika tidak ada sarung, bajunya kotor, terkena debu, ya sampai nggak sholat gara-gara itu. Karena dianggap sholatnya tidak sah dengan itu, sehingga meninggalkan sholat. Nah, itu tentu sangat keliru sekali. Padahal Allah sudah memberikan keringanan. Oleh karena itu kita harus tahu mana yang najis, mana yang tidak. Nah, sebenarnya secara asal tadi ya, makna najis itu kotor. Makanya dalam Al-Quran pun penggunaannya beragam. Paling tidak yang digunakan di dalam Al-Quran sebenarnya bukan kata najisnya secara langsung, tapi ada kata ya yang disebut ridsun. Ridsun itu sama artinya najis. Ya, cuma makna najis yang disebut di Al-Quran tidak semua menunjukkan najis yang harus dihilangkan ketika akan sholat. Ya, yaitu ada 3 makna ya dalam Quran itu. Pertama, memang menunjukkan najis yang harus dihilangkan ketika akan sholat. Nah, yang kedua, najis dalam arti kotor sehingga tidak boleh dimakan, artinya haram dimakan. Ya, haram dikonsumsi, baik itu dimakan atau diminum, karena nanti ada kaitan dengan homar. Homar disebut ridsul, berarti haram diminum. Ya, kemudian nanti ada daging babi. Nah, ini nanti ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi ketika disebut juga ridsun, najis, apakah ini najis yang harus dihilangkan ketika akan sholat, atau maknanya yang kedua, najis itu maksudnya kotor, haram dimakan. Ya, kotor yang menyebabkan haram dimakan. Bukan berarti najis tidak boleh disentuh, atau kalau disentuh harus disuci. Jadi makna yang kedua. Jadi makna yang kedua, kotor yang menyebabkan haram dikonsumsi, dimakan atau diminum. Nah, yang ketiga, ya najis dalam arti secara maknawi. Kalau yang tadi secara hissi, ada fisiknya, ada wujud fisiknya, bendanya kan. Kalau sekarang secara manawi, kalau secara manawi itu tidak terlihat, yaitu apa? Najis dalam keyakinan. Seperti dikatakan orang-orang musyrik itu najis. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya bahkan bahasanya najasun, najis langsung, bukan ridsun. Orang-orang musyrik itu najis. Nah, apakah najis di sini maknanya secara fisik? Artinya kalau bersentuhan dengan orang kafir, ya, salaman dengan non muslim, langsung harus dicuci. Tidak ada ulama yang memahami seperti itu. Ini sepakat para ulama bahwa jasad orang-orang kafir tidak najis secara fisik, tapi maksudnya adalah najis secara akidah, keyakinannya, di mana mereka menyekutukan Allah. Mereka kafir kepada Allah, tidak mau beriman. Najisnya itu di situ, di akidahnya, bukan di fisiknya, bukan di badannya. Jadi kalau salaman dengan non muslim, ya kalau bersih ya tangannya, ya nggak najis, tidak usah dicuci, tidak bisa dicuci. Ya, jadi orang kafir sekalipun tidak najis badannya, apalagi orang muslim, ya, apalagi orang muslim, karena memang manusia itu diciptakan dalam keadaan dimuliakan oleh Allah. Bagaimana dia badannya najis? Karena orang kafir juga manusia kan, yang dimuliakan oleh Allah, ya hanya mereka tidak bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kelirunya ada sebagian kelompok orang yang menganggap orang di luar kelompoknya itu dianggap najis. Kelompok LDII itu ya. Kelompok LDII. Jadi menurut mereka orang di luar kelompok mereka itu kafir dan najis. Jadi yang selamat itu hanya mereka saja.
Makanya kalau ada orang yang sholat di masjidnya, nah itu bekasnya itu dilihat dulu, dipantau mana saja yang dia injak, mana saja yang dia pakai untuk sholat, lalu dibersihkan, dicuci, dipel. Ya, sampai kan ada anak kuliahan gitu ya, pernah bercerita dia punya teman ya LDI itu. Ya, katanya dia itu boleh berkunjung ke rumahnya waktu dia, ini perempuan, waktu dia haid saja. Kalau di luar, kalau tidak sedang itu nggak boleh. Ya, jadi kalau dalam keadaan haid baru berkunjung ke rumahnya. Sampai begitu ya. Itu diantara pemahaman yang menyimpang. Bagaimana mungkin orang muslim, maka ketika Abu Hurairah dia itu menghindar dari Rasul, ketika diajak oleh Rasul, Abu Hurairah itu agak menghindar. Kata Rasul, kenapa engkau menghindar? Kata Abu Hurairah, aku ini sedang junub. Lalu kata Rasulullah, innal mu'min la yanjus. Orang beriman itu tidak najis. Ya, jangankan orang beriman tadi, orang kafir pun tidak najis jasadnya. Bagaimana mungkin orang beriman dianggap najis ya? Nauzubillah. Oleh karena itu kita harus hati-hati ya dengan pemahaman seperti ini, karena kelompok mereka itu eksklusif ya, dan takfiri, mengkafirkan orang di luar mereka. Padahal yang namanya ormas ya, kelompok ini semua adalah buatan manusia, sarana saja, tidak menjamin gitu bahwa kelompoknya lah yang selamat. Maka tidak boleh mengatakan ya kalau hanya kelompok saya yang akan masuk surga, sedangkan yang lainnya semua masuk ke dalam neraka. Sangat sempit sekali kalau begitu. Ya, justru agama Islam ini memberikan keluasan. Dimanapun orang berada, asal mengikuti ajaran Quran dan Sunnah, dan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah dan oleh para penerusnya ke seluruh penjuru bumi, maka mereka adalah orang-orang yang akan selamat insyaallah. Tidak terbatas pada kumpulan ya, ormas, organisasi dan sebagainya. Nah, jadi itu makna najis ya yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, lalu apa saja? Nah, di sini saya bagi ya macam-macam najis. Ada yang disepakati kenajisannya, nah ada yang diperselisihkan. Ya, yang diperselisihkan nanti kita akan coba gali yang mana yang lebih kuat atau lebih tepat dia itu najis, dan mana yang lebih tepat dia tidak najis. Ya, kita berusaha untuk menggali ya dari dalil-dalil ya, pendapat yang digunakan oleh para ulama. Nah, paling tidak yang disepakati ya, ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ini ada 5 ya, saya sebutkan di sini ada 5. Yang pertama, kotoran manusia, tinja atau feses. Nah, ini sepakat, tidak ada perbedaan pendapat ulama. Ya, di antara dalilnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza wati'a ahadukum bina alihil adza fa inna turaba lahu tahurun." Apabila salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, maka debu ya tanah dapat menjadi penyuci baginya. Nah, ada di sini para ulama mengarahkan maknanya kepada kotoran manusia, walaupun sebetulnya ada ini juga masih umum sebetulnya maknanya. Ya, tapi lebih dimaknai kotoran manusia. Nah, dengan kata Rasulullah ya, tahurun ya, pensuci baginya ya, menunjukkan itu najis. Ya, dan juga dalil-dalil lain. Ya, terutama ada hadis-hadis
perintah untuk istinja. Istinja itu apa? Ya, bersih-bersih setelah buang air kecil dan besar atau yang dikenal dengan cebok. Ya, istinja. Jadi istinja itu baik dari setelah buang air kecil ya, kencing, atau setelah buang air besar. Ya, BAB ya, berak dan sebagainya. Nah, kan kita diperintah jelas tuh, banyak hadis-hadisnya. Ini saya tidak sebutkan karena panjang. Dan banyak hadis-hadisnya tentang perintah untuk beristinja baik ketika kita sudah kencing ataupun sudah buang air besar. Istinja itu sendiri maknanya umum. Ya, baik dari kencing ataupun dari buang air besar. Bahkan ada ancaman keras dalam hadis itu. Salah satu yang menyebabkan apa? Siksa kubur. Kan Rasul pernah melewati ada 2 kuburan, kemudian Rasulullah SAW itu memohon kepada Allah agar diberi keringanan, ya. Jadi 2 penghuni kubur itu sedang disiksa. Nah, kata Rasulullah, penghuni kubur ini ya disiksa bukan karena yang dosa yang kalian anggap besar. Jadi maksudnya dosa yang sering disepelekan, bukan berarti dosa kecil. Karena menyebabkan siksa kubur itu artinya dosa besar. Ya, menyebabkan siksa kubur itu artinya dosa besar. Cuman kata Rasulullah disepelekan oleh orang. Nah, ada 2 penghuni kubur itu. Yang satu kata Rasulullah itu karena dia suka mengadu domba, yamsi binamimah, suka mengadu domba, ya, menyalakan permusuhan di antara manusia gitu, mengadu domba, bukan mengadu domba, mengadu domba manusia. Walaupun mengadu domba dalam makna sebenarnya juga sama, dilarang ya. Ya, tapi ini ngompori gitu, supaya timbul permusuhan. Ya, nah ini yang pertama, itu menyebabkan siksa kubur. Dan yang kedua kata Rasulullah, innahu la yastanjihu minal baul. Yang kedua ini, dia tidak bersih-bersih setelah kencing, dari kencing. Ya, masih ada nggak kira-kira orang Islam yang sembarangan ya kencingnya itu? Setelah kencing itu nggak betul-betul dibersihkan, hanya selewat aja gitu, tidak betul-betul bersih. Jadi karena ini kencing ini betul-betul disepakati ya, jelas ya kenajisannya, sehingga kita harus berusaha sungguh-sungguh dalam membersihkannya. Ya, jangan sampai masih tersisa, misalnya di celana gitu ya, masih ada sisa. Jadi harus betul-betul dibersihkan dengan sungguh-sungguh. Nah, kecuali kalau memang udah sungguh-sungguh bersih, tapi kadang-kadang kan ada yang tidak terasa ya, ya tidak terkendali gitu ya. Misalnya hanya 1 tetes misalnya ya yang ada di celana kita, ya insya Allah itu dimaafkan. Yang penting kita sudah berusaha bersungguh-sungguh. Nah, ini yang tidak boleh itu tidak sungguh-sungguh. Ya, jadi tidak ada perhatian, bahkan menyepelekan. Kadang-kadang di jalanan, makanya dilarang ya, di mana gitu ya, di bawah pohon, jalanan dia kencing, nggak ada air kan buat membersihkan. Dilap pakai apa itu? Ya. Jadi tidak betul-betul dibersihkan. Nah, ini menyebabkan siksa kubur kata Rasulullah, hati-hati. Ya, oleh karena itu kita harus berusaha. Ini sekaligus nomor 2 ya, tadi kan kotoran manusia, yang kedua kencing manusia. Nah, jadi banyak sebenarnya hadis-hadis ya menyuruh istinja, artinya bersuci, bersih-bersih, bahkan bersihnya juga dengan sungguh-sungguh, jangan sembarangan. Nah, ini jelas berarti menunjukkan najis.
Nah, kemudian ada hadis lain ya berkenaan dengan kencing manusia, yaitu kisah orang Arab gunung itu yang pernah disampaikan. Ya, datang ke Masjid Rasul, tiba-tiba kencing di salah satu sudut masjid. Karena memang kan dulu masjidnya belum seperti sekarang, jadi masih kerikil, ya kerikil, sehingga bahkan sholat pun kan pakai sendal gitu. Nah, jadi orang Arab gunung itu langsung kencing di salah satu sudut masjid. Sampai para sahabat marah ya, mau memukulnya. Oleh Rasul dicegah, jangan, biarkan selesaikan dulu kencingnya. Nah, setelah selesai, maka Rasul memerintahkan para sahabat untuk mengambil satu ember air, ya, untuk disiramkan, ya, setimba air, lalu menyiramkan bekas air kencingnya. Nah, jadi Rasulullah menyuruh untuk menyiram, artinya membersihkan kencing itu di dalam masjid, yang masjid itu adalah tempat sholat, ya, menunjukkan jelas itu najis kencing itu. Ya. Walaupun sebenarnya kan kalau di kerikil ya, itu batu kecil ya, itu kan sebenarnya bisa nyerap, si kencing itu kan bisa nyerap ke dalam airnya. Tapi kenapa disiram? Ya supaya lebih cepat. Karena sebenarnya kalau ada kencing yang bisa nyerap ya ke dalam tanah, ya, apalagi terkena sinar matahari ya lebih cepat lagi hilangnya. Ya, sebenarnya dibiarkan saja itu bisa hilang, cuman kan agak lama gitu. Nah, disiram ini supaya lebih cepat. Ya, nah tentu kalau di tempat yang tidak bisa menyerap, ya itu harus dicuci. Tidak hanya sebatas disiram, tapi dicuci. Kayak misalnya di keramik seperti ini kan, ya nggak bisa cuma disiram aja. Ya, jadi dicuci, dilap dan sebagainya. Ya, apalagi kalau kena karpet kan harus dijemur ya, betul-betul hilang. Nah, itu yang kedua ya, kencing. Yang ketiga ya, nah ini mungkin sebagian orang bisa aja belum tahu. Ya, yang disebut dengan madi. Ya. Nah, apa itu madi? Madi adalah cairan bening dan lengket. Ya, jadi lengket itu cepel gitu ya. Sundanya. Yang keluar dari kemaluan ya saat seseorang mengalami rangsangan seksual. Seperti ketika membayangkan hubungan intim atau hendak melakukannya atau saat bercumbu. Ini biasanya ya mukadimah ya, permulaan sebelum orang melakukan hubungan suami istri. Ya, atau walaupun tidak melakukan hubungan suami, hanya membayangkan saja misalnya. Nah, itu biasa keluar. Nah, dia itu air itu bening. Warnanya bening, lengket. Nah, beda dengan air mani. Kalau air mani kan putih, kental. Ya kan? Nah, ini harus tahu ini. Ya, jadi ini ilmu ya, bukan jorok atau bagaimana ya, karena kita harus tahu ini kaitannya dengan masalah ibadah. Sebenarnya kalau orang belajar fikih ibadah itu nggak usah ada istilah nggak ada istilah pendidikan seks gitu, seksual, itu nggak perlu. Ya kan ada tuh yang menggambar-gambarkan ya pendidikan seks buat anak gitu. Sebenarnya anak tuh diajari fikih ibadah. Ya kan, pemahaman syariat itu sudah cukup. Karena bukan hanya sebatas dikenalkan, tapi juga dibimbing bagaimana hukum-hukumnya. Bagaimana anak melaksanakan syariat dari Allah. Ya kan, gitu. Bukan hanya sebatas mengenal istilah-istilah itunya saja, tapi tahu hukum dan adabnya, itu yang lebih penting. Dikenalkan perbedaan laki-laki dan perempuan, sehingga adabnya bagaimana gitu. Itu kan lebih penting. Sebenarnya dalam Islam itu sudah ada itu pendidikan
masalah itu. Ya, jangan kemudian ngambil dari orang-orang kafir, orang-orang barat tentang masalah seksual ini bahaya. Justru mereka kan banyaknya nggak ada itu hukum dan adabnya nggak ada. Justru ketika anak tuh mengenal itu, jadi mereka penasaran dan sebagainya. Tidak dibimbing dengan hukum, dengan adab ya. Nah jadi mazi ini najis disepakati. Ya, jadi dia keluar di permulaan, makanya seperti misalnya bersentuhan kulit ya, laki-laki dan perempuan, termasuk suami istri, kan ada sebagian ulama yang mengatakan membatalkan wudu. Nah, tapi yang lebih kuat sebenarnya tidak membatalkan. Nah, cuman harus dilihat dengan syahwat atau tidak. Kalau dengan syahwat, nah maka dikhawatirkan akan keluar air mazi ini. Maka harus dilihat, dan ini dikatakan oleh para ulama ya sebagai peringatan. Kadang dia keluarnya itu tidak terasa. Nah ini harus hati-hati. Maka kita harus sering ngecek. Ya, harus sering ngecek keluar atau tidak. Itu patokannya. Kalau keluar air mazi berarti wudunya batal kalau sedang wudu, dan najis, harus dicuci, harus diganti pakaian yang terkena air mazi ini. Ya, dia tidak terasa. Beda dengan air mani. Kalau air mani kan terasa keluarnya. Dan dia beda warnanya juga ya, berwarna putih kental. Tapi bedanya mani itu kan walaupun dia mengharuskan orang untuk mandi junub, tapi maninya sendiri tidak najis. Bedanya, kalau mazi itu najis mengharuskan wudu ya. Kalau mani mengharuskan mandi tapi tidak najis. Ya, tapi bukan berarti dibiarin begitu aja, enggak gitu. Tetap dihilangkan ya. Ya, tapi kalau ada sisanya yang kering kemudian kering itu enggak masalah, karena Aisyah kan pernah ya mengerik ya dengan kuku, yaitu air mani ya bekas Rasulullah SAW di pakaiannya, dan itu ada masih tersisa. Jadi dipakai sholat oleh Rasul. Jadi itu menunjukkan air mani tidak najis. Ya, dan juga kan air mani itu asal usul manusia. Masa manusia berasal dari sesuatu yang najis? Itu dalil lainnya begitu menurut para ulama ya. Nah, jadi ini mazi ya. Nah, cairan ini tidak disertai dengan muncrat atau memancar, karena dia hanya mengalir pelan gitu keluarnya itu. Beda dengan air mani. Ya, tidak menyebabkan rasa lemas, terkadang keluar dengan tidak terasa. Nah, ini ada baik pada laki-laki maupun perempuan. Jadi air mazi ini bisa keluar dari laki-laki, bisa juga dari perempuan. Bahkan kata para ulama ya, seperti kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Nawawi dalam Syarah Muslim, itu perempuan itu lebih banyak justru mengeluarkan air mazi ini. Nah, ini ada hadisnya ya, jelas dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini beliau mengatakan, beliau sendiri ngaku, karena kan yang tahu dirinya ya dirinya sendiri. Beliau mengatakan kuntu rajulan madzan. Ya, dirinya sendiri dan Allah ya tentu ya Maha mengetahui. Aku adalah orang yang sering keluar air mazi. Ya, fa amartu rajulan an yas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lima kana ibnatihi. Ya, aku memerintahkan kepada seorang laki-laki untuk bertanya kepada Nabi, ya, karena kedudukan putrinya. Ya, laki-laki yang disuruh bertanya ini namanya Mikdad dalam riwayat lain. Ya, kenapa? Karena kan Ali itu menantunya Nabi. Putrinya Nabi yang dinikahi oleh Ali siapa? Fatimah. Ya, jadi Ali ini mau bertanya langsung kepada Rasul ya malu gitu.
malu dan juga melihat istrinya kan putri beliau gitu. Masa menceritakan hal seperti itu canggung ya gitu ya. Makanya memerintahkan kepada yang lain, kepada sahabat lain ya, bertanya kepada Rasul. Nah ini harus ditanyakan karena berkenaan dengan masalah hukum, bagaimana ketika keluar air mazi itu. Maka Rasul menjawab, nah inilah yang menjadi panduan. Tawadda waghsil dzakaroka, berwudulah dan cuci kemaluanmu. Nah, jadi menunjukkan ketika Rasul menyuruh wudulah, berarti keluar mazi itu membatalkan wudu, sehingga disuruh Rasul untuk berwudu. Dan cucilah kemaluan, menunjukkan ketika ada perintah cucilah, menunjukkan dia najis, karena najis itu harus dicuci. Karena Rasul merintah, kalau Rasul merintah, ya harus dilaksanakan. Karena secara asal perintah itu menunjukkan wajib. Makanya ada dalam ayat Quran falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Ya, maka harus berhati-hati orang yang menyalahi perintah Rasul. Jadi ketika Rasul merintah secara asal menunjukkan wajib. Wajib dicuci ya artinya menunjukkan najis. Gitu ya. Nah, itu mazi. Yang keempat, insyaallah sudah dipahami ya, mazi ini baik keluar tadi karena membayangkan ataupun di permulaan ya, atau karena tadi bersentuhan dengan istri gitu, sehingga keluar manji atau bercumbu ya dan sebagainya. Atau bisa juga ya dengan dipermainkan ya, walaupun itu kan hukumnya tidak boleh ya, cuman kalau orang melakukan itu lalu keluar tadi air mazi ya sama hukumnya. Nah, kalau wadi ini beda lagi. Wadi ya, ada yang disebut wadi. Wadi adalah cairan putih dan kental. Sebenarnya enggak terlalu kental ya, enggak terlalu kental seperti air mani ya. Dia agak cair sebetulnya. Ya, dia keluar setelah kencing atau ketika memikul beban berat. Ini biasanya setelah kencing tuh di airnya suka ada keluar air putih. Ya, dia agak kental tapi tidak sekental air mani. Ya, agak cair sebetulnya kalau dibandingkan dengan air mani. Nah, kalau keluar air putih itu disebut air wadi namanya. Nah, wadi ini juga disepakati hukumnya najis dan membatalkan wudu. Dengan kencingnya kan sama, karena dia keluar berbarengan atau setelah dia bisa berbarengan atau setelah kencing, maka hukumnya sama dengan kencing. Hukumnya sama dengan kencing, najis dan membatalkan wudu. Ya, nah seperti dalam hadis dari Ibnu Abbas ya, dia berkata mani, wadi dan madhi. Nah, ini disebutkan 3 hal ini ya yang keluar dari kemaluan. Ya, kata beliau fa ammal mani, adapun mani fa huwa alladzi minhul ghuslu, yaitu yang mewajibkan mandi. Nah, kalau mani itu tadi mewajibkan mandi dan tidak najis, yang lebih kuatnya mani itu. Nah, adapun wadi dan madhi, maka Rasul mengatakan igsil dzakaroka au madzakiroka wa tawaddu wudu'aka lis-shalah. Cucilah kemaluanmu atau kemaluan-kemaluanmu, ini dengan menggunakan jamak. Maksudnya apa? Kemaluan-kemaluan itu maksudnya dengan 2 buah zakarnya. Ya, dengan 2 buah zakar, artinya bukan hanya kemaluan itunya saja ya, tapi juga 2 buah zakar, 2 buah kemaluannya itu juga dicuci. Dan berwudulah dengan wudumu untuk sholat. Nah, ini juga jelas. Di situ disebut wadi tadi ya oleh Ibnu Abbas ya, dalam hadis riwayat Al-Baihaqi ya, dalam Sunan Al-Kubra ya nomor 800. Nah, itu yang keempat, wadi ya. Nah, dia bisa keluar tadi setelah kencing atau ketika memikul beban berat. Ini
menurut ulama ya, seperti dalam kitab Al-Iqna karya Khatib Asy-Syirbini, salah seorang ulama di mazhab Syafi'i. Beliau mendefinisikan ya wadi itu juga keluar ketika orang memikul beban berat. Mungkin ya ada yang mengalami ya berdasarkan eksperimen pengalaman manusia ya, ketika orang memikul beban berat sampai keluar cairan putih tadi itu yang disebut dengan wadi. Nah, yang kelima ini juga disepakati ya, darah haid dan nifas untuk perempuan ya. Darah haid atau menstruasi ya adalah darah yang keluar dari vagina wanita secara sehat atau normal. Artinya kan ada jadwalnya ya. Biasa sebulan sekali ya, selama seminggu biasanya kan gitu ya. Wanita haid itu dia punya jadwalnya sendiri, artinya pada waktu yang sudah biasa bagi perempuan tersebut. Karena nanti ada yang keluar ya cuman tidak sesuai dengan waktunya, di luar waktunya ya, bahkan ada perbedaan dari karakter darahnya. Nah, itu nanti masuknya darah penyakit ya, atau darah istihadah disebutnya. Nah, ini bapak-bapak juga harus tahu ya, walaupun ini berkaitan dengan perempuan, karena harus membimbing istri dan anak-anak perempuannya. Nah, jadi darah haid ini disepakati najis. Ya, yaitu berdasarkan ya diantaranya hadis, ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi bertanya ya bahwa pakaian kami ini terkena haid, darah haid. Apa yang harus dilakukan? Rasul menjawab, nah bahkan dengan sangat kuat ya dalam menghilangkannya itu. Ya, kata Rasulullah, tahutuhu. Tahutu itu sikat, gosok ya dengan apapun. Kalau sekarang ada sikat ya. Kalau zaman dulu mungkin belum ada, sikatnya pakai apa? Jadi sikatlah, artinya gosok. Ya, setelah digosok lalu kucek ya, summa takrusu bil ma, kucek dengan air. Jadi setelah disikat, dikucek dengan air, ya kemudian menyiramnya, ya, membilas, jadi disiram lagi pakai air sampai kemudian keluar ya kotoran-kotorannya itu. Nah, ini sangat kuat ya dalam menghilangkan. Nah, ini menunjukkan dia najis. Bukan hanya sebatas dicuci biasa, tapi harus betul-betul ya dilakukan dengan cara yang sungguh-sungguh. Nah, ini kan sebenarnya biasa dalam mencuci kan memang begitu. Kan mencuci baju kan disikat, ya kan, pakai ditambah sabun ya, lalu kemudian dikucek ya, lalu kemudian dibilas pakai air lagi. Itu memang mencuci ya dengan cara seperti itu. Nah, waktu sholli fihi, dan lalu dia sholat, artinya setelah dicuci boleh digunakan untuk sholat. Ya, menunjukkan darah haid ini najis. Ya. Nah, selain darah haid juga darah nifas. Darah nifas ini hukumnya itu selalu sama dengan haid. Nifas itu kan darah yang keluar setelah melahirkan. Biasanya 40 hari ya biasanya. Nah, dia hukumnya sama dengan haid. Kenapa? Karena hakikatnya darah nifas itu seperti dijelaskan para ulama adalah darah haid yang terkumpul. Jadi kalau orang hamil kan itu nggak haid kan, nah dia terkumpul tuh, nifas keluar darahnya. Termasuk juga dalam hadis banyak Rasul menyamakan atau menyebut haid itu dengan kata nifas, yang menunjukkan hakikat itu sama ya. Baik, sudah azan 3 menit lagi ya. Jadi nifas ini sama ya hukumnya, baik dia itu dalam hal najisnya, lalu dalam hal ini banyak nanti ya kaitan hukumnya. Dia tidak boleh sholat, tidak wajib sholat,
tidak wajib dan memang tidak boleh. Dan tidak perlu diqada kan bagi perempuan ketika haid, dan juga nifas sama hukumnya. Nah, kalau saum juga tidak boleh saum tapi diqada ketika haid atau nifas. Gitu ya. Dan juga setelah suci, setelah selesai haid dan nifasnya wajib mandi. Gitu. Juga tidak boleh berhubungan suami istri. Ya, haid dan nifas ini hukumnya selalu sama, nifas dan haid itu selalu sama. Ya, nggak boleh itu berhubungan suami istri itu nggak boleh. Ya, kecuali ya di selain dari kemaluannya ya. Ya, jadi tidak boleh berhubungan suami istri secara khusus itunya. Nah, jadi itu banyak sekali nanti hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah ini, termasuk juga ketika haji kan. Ya, ketika haji juga tidak boleh melakukan tawaf, karena tawaf disyaratkan bersuci kan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita break dulu ya untuk melaksanakan sholat.